merupakan azab bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, apabila menjadikan setan sebagai wali, sebagai teman sejati dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa move on dari kebencian, kita tidak bisa move on dari kedengkian, kita tidak bisa move on dari kemarahan, jikalau setan dijadikan sebagai wali, sebagai teman sejati dalam kehidupan. Makanya kita harus sadar diri, jangan sampai kita mengabdi kepada setan. Ingat bahwa setan adalah musuh yang nyata, namun kebanyakan kita tidak sadar bahwa setan menjerumuskan kita kepada lembah neraka. Makanya kita harus sadar diri mulai dari sekarang. Kalau kita diajak oleh setan untuk membenci, untuk dengki, untuk marah kepada orang, yakinlah bahwa itu adalah ajakan dari setan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa sifir rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan li uyunihim waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal balagha alhamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu
ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Maryam 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, jadikan pembelajaran, jadikan peringatan bahwasanya fil kitabi, di dalam kitab Al-Quran, Ibrahim, ada kisah
Kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Wadhkur, dan ingatlah wahai Kanjeng Nabiuna Muhammad, fil kitabi, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran, Ibrahim, ada kisah tentang Kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Kanjeng Nabiuna Ibrahim alaihissalam, karena ada Kanjeng Nabiuna Ibrahim Siddiqon Nabiya, adalah seorang yang jujur, seseorang yang benar dan membenarkan, Nabiya, dan juga seorang nabi. Jadi Kanjeng Nabiuna Ibrahim ini adalah siddiq, benar, dan nabiya, dan Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi. Idz qala, ketika Kanjeng Nabiuna Ibrahim berkata li abihi, kepada abinya Azar, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, mengapa engkau menyembah, mengabdi, ma la yasma, terhadap apa yang tidak bisa mendengar dia, wala yubsir, dan kepada yang tidak bisa melihat dia, wala yughni, dan kepada yang tidak bisa mencukupi angka syai'an, atas engkau sedikit pun. Jadi ini kisah Nabiuna Ibrahim dengan bapaknya, dengan bapak angkatnya, dengan pamannya yang bernama Azar. Azar ini dipanggil bapak oleh Kanjeng Nabiuna Ibrahim, karena Kanjeng Nabiuna Ibrahim ini diambil anak angkat oleh Azar, pamannya. Kemudian Kanjeng Nabiuna Ibrahim memanggil pamannya dengan kata bapak Azar. Bapaknya Kanjeng Nabiuna Ibrahim namanya Taroh atau Tarikh. Bapak kandungnya Nabi Ibrahim namanya Taroh. Bapak angkatnya atau pamannya namanya Azar. Makanya ya abadi Azar, ya Aba Azar, ya Abi Azar. Inilah bentuk dari akhlak. Kalau kita kepada orang tua tidak boleh menyebut namanya. Kalau kita kepada orang tua nggak boleh menyebut namanya. Kalau ada anak nyebut nama bapaknya, tandanya anak itu tidak mempunyai akhlak. Makanya nggak boleh. Jambal itu nggak boleh. Mapas sama orang tua itu nggak boleh. Harus kepada orang tua laki-laki kita harus panggil bapak, abi, abah. Kepada ibu nggak boleh panggil namanya, walaupun namanya memang benar adanya, tapi kita nggak boleh panggil namanya. Harus diganti dengan panggilan ibu, ummi, amma, ama. Harus seperti itu kepada orang tua, menandakan kita mempunyai adab, menandakan kita mempunyai akhlak kepada orang tua. Kita saja tatkala nama ayah kita disebut oleh teman kita, menandakan bahwa itu mengejek, mengolok-olok,
orang tua kita marahnya luar biasa. Padahal yang disebut hanya namanya. Kan yang nggak boleh kita menyebut-nyebut nama ayahnya teman sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokan. Namanya ayahnya misalkan Sukardi, terus dipanggil Sukar, nggak boleh. Itu nggak mempunyai adab, nggak mempunyai akhlak. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh memanggil orang tua kita yang laki-laki maupun perempuan dengan namanya. Gak boleh jambal, gak boleh ngelamak. Kita harus memanggilnya dengan kata ganti, yaitu bapak dan ibu, aba dan umi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim kepada pamannya ini? Idh qala li abihi, ketika berkata Kanjeng Nabi Ibrahim kepada abinya, bapak angkatnya yaitu Azar, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Mengapa engkau mengabdi menyembah kepada yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa mencukupi, wala yughni anka syai'an, yang tidak bisa mencukupi berbuat apapun kepada engkau sedikit pun? Apa itu kebodohan? Jadi jangan sampai kita memperbudak diri kita, menghamba diri kita kepada kebodohan, kepada kezaliman, kepada kegelapan. Kita nggak boleh menyembah kepada kebodohan kita. Makanya kita harus belajar. Jangan sampai kita jadikan sifat-sifat atau jiwa-jiwa yang bodoh menjadi berhala-berhala di dalam diri kita. Mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi. Mereka itulah berhala-berhala yang sering kita ikuti, kita menjadikan ia sebagai sembahan-sembahan kita. Itu terjadi karena kebodohan diri kita. Makanya kalian itu belajar dan belajar itu supaya tidak bodoh, supaya tidak gelap, supaya tidak mendolimi diri kalian sendiri dan orang lain. Jangan ciptakan berhala-berhala di dalam diri kita menjadi sekutu-sekutunya Allah. Mereka tidak punya kuasa. Yang punya kuasa hanyalah Allah. Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa melihat, apalagi mendengar kebenaran, apalagi melihat kebenaran. Mereka itu tidak bisa ngapa-ngapain. Namun kenapa kebanyakan orang mempertuhankan kebodohannya, mempertuhankan berhala-berhala yang ada di dalam dirinya, yang ia ciptakan sendiri, diakibatkan kebodohannya. Wala yughni anka syai'an, mereka itu tidak bisa yughni, tidak bisa mengkayakan, tidak bisa mencukupkan angka syai'an terhadap engkau sedikit pun. Makanya jangan sampai kita mempertuhankan berhala-berhala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Bangkit, move on, agar kita mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah.
Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi. Ya abati, wahai bapak angkatku, ini sesungguhnya aku qad ja'ani, sungguh telah datang kepadaku minal ilmi, dari ilmu, dari pengetahuan, malam ya'tika, yang mana ilmu ini tidak datang kepada engkau. Oleh sebab itu fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika, maka aku nantinya akan memberi petunjuk kepada engkau, siraton sawiyah, ke arah, ke jalan, siraton sawiyah, jalan yang lurus menuju Allah. Makanya kalau kita ingin berjalan di jalan yang lurus, jalannya para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada, para solehin, harus dengan ilmu. Ilmu ini datang tatkala kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu namanya taufik. Jadi butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk mendapatkannya, agar ilmu itu didatangkan oleh Allah kepada kita. Butuh usaha yang sungguh-sungguh, sehingga tatkala kita mendapatkan ilmu itu namanya taufik. Ya abadi, wahai bapakku, wahai bapak angkatku, la ta'budi syaiton, jangan engkau mengabdi kepada setan, jangan engkau menyembah kepada setan. Inna syaitona, sesungguhnya syaiton, karena ada syaiton lirrahmani, terhadap ar-Rahman, Allah yang maha pengasih Asia. Setan itu durhaka, setan itu bermaksiat, menentang, ingkar kepada Allah yang maha Rahman. Kalau setan sudah menentang kepada Allah yang maha Rahman, maha pengasih, apa yang diajarkan oleh setan adalah kebencian dan kedengkian. Maknanya apa? Kita diperingatkan oleh Allah lewat kisah Nabi Ibrahim, perbincangan Kanjeng Nabi Ibrahim dengan bapak angkatnya, agar kita tidak boleh menyembah berhala-berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencukupi kita. Dan juga kita tidak boleh menyembah, mengabdi kepada setan, karena setan itu aduh mubin, setan itu musuh yang nyata. Setan itu inna syaitona kana lirrahmani asiyah. Setan itu terhadap Allah yang maha Rahman, maha pengasih, asiyah. Dia itu durhaka, mendurhakai Allah yang maha pengasih. Alias kebalikannya, setan itu mengajarkan kebencian, kedengkian. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu bersiasat, berstrategi bagaimana kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, kita tidak mempertuhankan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tidak mempertuhankan. Namun keinginan dari setan sebagai musuh manusia, musuh yang nyata, setan itu menginginkan bahwa kita hamba Allah, umat Rasulullah, mengabdi kepada setan, mengabdi kepada syaitonir rajim,
mengabdi kepada kebencian, kedengkian, kemusyrikan, itu yang diinginkan setan. Makanya setan itu terhadap lirrahmani asiyah, terhadap Allah yang maha pengasih, setan itu durhaka. Gak mau setan itu ada cinta di dalam dada kita terhadap sesama. Tidak mau. Bagaimana kita di dalam hati kita, dada kita full, penuh dengan kebencian dan kedengkian. Itu yang diinginkan oleh setan. Ingat bahwa setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Makanya tatkala setan itu mengajak kepada kita hamba Allah, umat Rasulullah, untuk membenci satu dengan yang lainnya, marah satu dengan yang lainnya, dengki satu dengan yang lainnya, sadarlah kita, bangkitlah kita dari kebodohan kita, agar kita tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh setan, agar kita tidak mengabdi kepada setan. Sadarlah, tatkala ada yang mengajak kita kepada kebencian, kedengkian, kemarahan, sadarlah bahwa itu adalah ajakan setan. Jangan dituruti. Ya abadi, wahai bapak angkatku, ini sesungguhnya aku akhafu, khawatir, takut, ayyamassaka, bahwasanya akan disentuhkan kepada engkau, akan ditimpakan kepada engkau adzabun, azab minar rahman, dari Allah yang maha pengasih, fatakuna lisyaitoni waliya, maka akan menjadikan engkau lisyaitoni waliya, terhadap setan sebagai wali, sebagai teman sejati, merupakan azab bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, apabila menjadikan setan sebagai wali, sebagai teman sejati dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa move on dari kebencian, kita tidak bisa move on dari kedengkian, kita tidak bisa move on dari kemarahan, jikalau setan dijadikan sebagai wali, sebagai teman sejati dalam kehidupan. Makanya kita harus sadar diri, jangan sampai kita mengabdi kepada setan. Ingat bahwa setan adalah musuh yang nyata, namun kebanyakan kita tidak sadar bahwa setan menjerumuskan kita kepada lembah neraka. Makanya kita harus sadar diri mulai dari sekarang. Kalau kita diajak oleh setan untuk membenci, untuk dengki, untuk marah kepada orang, yakinlah bahwa itu adalah ajakan dari setan. Setan ajak kepada Allah Ar-Rahman, setan itu membangkang, setan itu durhaka, setan itu asiyan, ingkar kepada Allah Ar-Rahman. Makanya kita harus sadar diri, bangkit. Jangan sampai kita diperbudak oleh setan. Terangi hati kita dengan nur dari ilmunya Allah. Makanya kita harus mengajilah setiap hari, terus mengaji, minta kekuatan kepada Allah, agar dengan ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, menjadi penerang dalam jalan kehidupan kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita menuju Shirathul
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.